Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kali ini. Terima kasih kepada Pak Bapak sudah memberikan kesempatan kami untuk pemaparan materi, yaitu asas penalti dan norma kamiseli oleh kelompok 7 kelas 3. Baik, sebelum kita memasuki pemaparan materi pada siang hari ini, kita akan membahas asas penalti dan norma kamiseli dengan 4M. Saya juga dari Perkenalkan, nama saya Maksa Moidir di absen 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Saya Reza dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Ramadan, absen 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra dari Isma, absen 28. Next. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama asas Bernoulli, di mana kita akan membahas pengertian dari asas Bernoulli dahulu, terus teori asas Bernoulli, rumus, terus ada gambar akumulasi, lalu ada contoh soal dan latihan soalnya. Lalu untuk dari materi ini juga ada pengertian, teori, rumus, gambar akumulasi dan latihan soal dan contoh soal juga. Baik. Jadi yang pertama, apa itu asas Bernoulli? Nah, asas Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluid dan dinamis, zat yang bisa mengalir. Hal ini dikemukakan oleh Daniel Bernoulli. Nah, teori ini berbunyi jika fluidnya kecepatan tinggi, besar tekanannya rendah. Sedangkan jika kecepatan fluidnya rendah, besar tekanannya tinggi. Jadi itu sebaliknya gitu. Kalau kecepatannya tinggi maka tekanannya rendah, kalau fluidnya rendah maka tekanannya rendah. Baik, kita akan buktikan apakah teori dari Bernoulli itu benar apa tidak. Kita menggunakan alat yang sederhana yang bisa kita temui di sekitar lingkungan kita. Di sini kita menggunakan botol plastik berukuran 1,5 liter. Lalu di sini ada bola pingpong, lalu ada media pendukungnya, ada kayu sama air putih, air bebas atau air apapun itu. Baik, untuk percobaan yang pertama kita akan menggunakan tutup botol dahulu, lalu akan dituangkan air. Apa yang akan terjadi? Nah, air bola akan naik. Coba lagi. Nah, ini jadi kenapa? Karena massa jenis udaranya itu lebih besar daripada tekanan airnya. Lalu kita akan coba ke percobaan yang kedua. Nah, percobaan yang kedua adalah kita tidak menggunakan tutup botol. Kita akan coba. Penasaran enggak? Iya. Katanya jangan nggak penasaran ya. Penasaran gitu sih. Kita lihat apa yang akan terjadi. Di sini kita lihat terdapat aliran yang sangat deras di dua sisi ini. Karena apa? Karena dia tertekan oleh fluid airnya. Di sini tekanannya rendah. Lalu bagaimana kalau kita tutup? Kita lihat ya. Banyak akan naik. Karena apa? Karena kita ketika tutup botol ditutup, tekanannya di sini dia menjadi normal sehingga dia naik ke atas. Itu pembuktian dari teori Bernoulli. Next. Nah, di sini ada rumusnya. Di sini ada juga gambaran informasinya. Di sini rumusnya kita lihat. P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Yang artinya P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat 2. Nah, kita lihat di sini. Di sini pada Bernoulli ini berhubungan dengan kontinuitas. Kenapa? Karena kan dari kontinuitas itu kan tipanya dari besar ke kecil. Nah, di asas Bernoulli ini sama, tapi bedanya dia memiliki tinggi. Dia memiliki ketinggian. Jika dia memiliki ketinggian, maka dia menggunakan rumus ini. Nah, P ini adalah tekanan fluida, satuannya Pascal. Lalu A1 ini merupakan luas penampang, satuannya meter kuadrat.
Lalu V1 ini merupakan kecepatan aliran fluida. Lalu H1 ini merupakan ketinggian. Lalu yang di sebelah sini juga sama. Nah, di sini persamaan kontinuitas digunakan untuk apa? Di dalam persoalan kita mengerjakan soal, biasanya di A1 ini tidak diketahui luas penampaknya, hanya diketahui diameternya ataupun jari-jarinya. Nah, jika diketahui hanya jari-jarinya, maka dia menggunakan rumus A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, kalau kalian masih bingung, nanti kita akan bahasnya ke contoh soal. Next, di sini ada gambar animasinya. Baik, untuk contoh soal yang pertama, posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah yang ini ya. Dan pipa kecil 1 meter di bawah tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan tekanan pipa yang kecil adalah 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Maka kecepatan air pada pipa kecil adalah, jadi kita itu nyari V2-nya. Nah, di sini kita pakai rumus persamaan Bernoulli yang sudah dijelasin Akmal tadi, yaitu V1 rho G1 ditambah setengah rho V1 sama dengan V2 ditambah rho G2 ditambah V2. Jadi kita cari yang ini V2. Nah, jadi tulis diketahuinya dulu. Maaf. V1-nya itu ini 36 km per jam. Kita jadikan meter per second ya. Lalu P1-nya itu ini tekanannya 9,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu P2-nya 2 kali 10,5 Pascal. Ini ada 1 sama dengan 5 meter yang ini ya, ini yang besar. Terus tambahnya sama 1 rho-nya 5. Nah, ini kan jadi diketahui semua. Jadi kita masukin ke rumus persamaan asas Bernoulli. Jadi ini paling atas ilmiah tadi kan apa? Jam detik kita beli 6 kali 10 kali 3 ini ya. 6 kali 10 kali 2. Jadi coret sama dengan 10 sama 3 ini kali 2 10 tambah terus masukin ke tambah punya itu dari gravitasinya sama kali sama dengan tambah keduanya kan nggak ditahu, jadi kita ditulis di V2 berapa kemudian? 5 sama aja. Kemudian 9,1 bagi 50 900.000 tambah 1000 dikali 10 dikali 5 20.000 tambah setengah kali 1000 2 kali 10 pangkat 5 200. Cara selesainya. Ya, itu masalah kalian kalau masukkan hasilnya berapa? Selesainya.
ajarnya kan ketemunya itu 1.600. Ini kan masih ada akar berkali akarnya, jadi kita ajarnya 40. Teorema dari Javi merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Dari ini dinyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang terdapat pada sebuah tangki air terbuka sama dengan kecepatan gerak jauh bebas. Satu. Dari sini pada gambar ini keterangannya adalah G sama dengan percepatan gravitasi meter per sekon, H kecil sama dengan jarak permukaan zat cair terhadap lubang meter. V kecil sama dengan kecepatan aliran dari lubang meter per sekon. Baik, di sini cara mencari aliran air atau V2. Yang pertama P1 ditambah Rho GH kecil 1 ditambah setengah Rho V kecil 1 kuadrat sama dengan P2 Rho GH 2 ditambah setengah Rho V kecil 2 kuadrat. Lalu bawahnya P1 ditambah Rho GH besar ditambah setengah Rho V kecil 1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH kecil 2 ditambah setengah Rho V kecil 2 kuadrat. P1 sama dengan P2 ditambah P kosong atau tekanan udara luar. Karena berjalan terbuka, asumsi A1 lebih besar daripada A2, maka V kecil 1 lebih kecil daripada V kecil 2 atau V1 sama dengan 0. Baik, di sini Rho GH2 sama dengan Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. GH besar sama dikurangi GH2 sama dengan setengah Rho V kecil 2 kuadrat. G atau H min H besar min H kecil 2 sama dengan setengah Rho V kecil 2 kuadrat. Bagi H besar dikurangi H kecil 2. Jadi H besar ini untuk mencari H1 itu adalah H besar dikurangi H2 sama dengan H1. Kalau mencari H, Mencari H besar. ya. H besar mencari H besar, H2 ditambah H1 sama dengan H besar. H1 tambah H2 sama dengan H besar. Kedua, H2 ditambah H1 sama H1 sama dengan H. kalau mencari delta H, delta H2 dikurangi H1. ya. GH kecil 1 sama dengan setengah V kecil 2 kuadrat. Maka rumus finalnya adalah V kecil sama dengan akar 2 GH kecil 1. Nah, ini rumusnya digunakan untuk apa? Untuk ini, V2 ini. Untuk mencari jarak pancaran, aliran airnya. untuk mencari jarak pancaran menggunakan rumus ini. Next. Lanjut, di sini dari gambar di atas ini keterangannya G sama dengan percepatan gravitasi meter per sekon, H1 sama dengan tinggi lubang, H1 tinggi lubang dari lantai atau meter. V kecil sama dengan waktu zat cair dari lubang sampai ke lantai S. Terus X sama dengan jarak jatuhnya zat cair di lantai terhadap posisi lubang atau meter. V kecil kecepatan zat cair keluar dari lubang meter atau meter per sekon. Ya, ada 3 satuannya dari waktu itu ya. Ya. Dari waktu satu air, oke. Kemudian X jarak antara air dari tangki jatuhnya, kemudian atau X 2 kali akar H1 H2 akan dijelaskan. Baik, di sini pembuktian dari 2 akar H2 H1 yaitu dari perumusan X sama dengan V kali T, yaitu V sama dengan akar 2 GH dikali T, yaitu akar 2 kali H1 per G, yang dimana saat dia sama-sama akar maka dimasukkan 2 GH dikali 2 kali H1 per G, dimana di sini ada sama-sama G maka dicoret, lalu
kita kalikan semuanya menjadi akar 4H2H1, di mana akar 4 ini merupakan 2. Jadi rumus finalnya adalah 2 akar H2H1 berikut. Jadi hasil dari pembuktian X V kali T atau 2H2H1 yaitu ini adalah hasilnya. Terima kasih. Ada contoh soal, yaitu ditanyakan sebuah penampungan air setinggi 200 cm dengan D sama dengan 10 N per S kuadrat dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Yang ditanyakan adalah pelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran adalah, jadi buat ini ketinggian. Langsung jawabannya, langsung rumus, langsung rumus, langsung jawaban. Langsung rumus, langsung jawaban. Oke. Satu 1,8 dari mana? Itu dari ini Pak, 200 ketinggian ini dikurangi ketinggian sama ini. Ketinggian yang 200 ini Dari meter siapa? jadi Kalau nulis, kalau memasukkan nilai itu kalau satuan dulu, kamu satuan nih, semua, baru boleh dulu berapa? 20 kali 1,8 36. 36. Ya, akan 36. 6. Ya, apa nih? Peserta? Ya, oke, betul. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih atas sabarnya Pak Bambang. Mohon maaf jika nomor dari kami ada yang kurang. Kami akan revisi dan kalian bisa pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 yaitu akan mempraktekkan asas Bernoulli dan juga teorema Torricelli. Di sini kita akan mempraktekkan dari asas Bernoulli dulu. Di sini alat yang digunakan adalah alat yang sederhana, bisa kita gunakan di sehari-hari atau kita temukan sehari-hari. Yaitu pertama ada gayung, terus ada bola pingpong, lalu kita akan gunakan botol aqua 1,5 liter. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita memulai prakteknya, kita akan Nah, teori dari asas Bernoulli itu berbunyi, jika fluida kecepatan tinggi, besar tekanannya rendah. Nah, jika fluida kecepatannya rendah, maka besaran tekanannya itu tinggi. Jadi sebaliknya seperti itu. baik, sini itu teorinya. Mari kita akan coba langsung saja. Kita di sini memiliki dua percobaan. Jadi mana? Yang pertama, kita menggunakan tutup botol. Yang kedua, nanti tutup botolnya akan dibuka. Baik, kita akan yang pertama dahulu. Nah, yang pertama tutup botolnya masih ditutup. Lalu kita tuangkan air. Nah, di sini kita lihat bahwa bolanya ini mengambang, yang artinya massa jenis udaranya lebih besar pada massa jenis air. Coba kita ke percobaan kedua. Tutupnya dibuka dahulu. Ini tutupnya dibuka. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah,
Di sini apa yang terjadi? Di sini ternyata ada aliran yang sangat deras di antara botol ini. Dimana tekanannya di sini dia itu lebih rendah. Karena apa? Karena tekanan di airnya dia lebih besar daripada tekanan yang di bawah. Nah, lalu bagaimana kalau kita tutup? Apa yang akan terjadi? 1, 2, 3. Nah, bola akan kembali mengambang. Dimana yang artinya tekanan di sini, tekanan bola kan normal dan tekanan V itu juga normal, sehingga bola dia akan mengambang. Seperti itu teori dari praktek hasil Bernoulli. Bernoulli itu memiliki rumus yaitu P ditambah rho GH ditambah setengah BV sama dengan konstan yang memiliki arti P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah PV2 kuadrat. Nah, di sini di rumusnya P itu berupa tekanan Pascal, lalu V itu merupakan kecepatan, lalu yang H itu merupakan ketinggian, lalu rho itu merupakan massa jenis air, lalu G merupakan gravitasi. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait teorema Torricelli. Teorema Torricelli masih berhubungan dengan asas Bernoulli. Jadi di sini teman saya akan menjelaskan bagaimana teori teorema Torricelli. Selanjutnya adalah di sini ada botol. Botol ini sudah kita lubangin menjadi 3. Selanjutnya kita mencoba mengisi air di dalamnya. Dan selanjutnya kita bisa buka itu di sini. Itu ya, selanjutnya kita akan buka ini tutup apa? Oh iya. Yang sudah kita tutup dengan laban. Ya, di sini ada pancaran pertama, yaitu semakin tekanan airnya tinggi itu semakin jauh jarak pancarannya, dan semakin tekanan air rendah juga semakin berkurang jarak pancaran tersebut. Ya, yang ini sudah berkurang. Kita isi lagi. Teori Torricelli ini adalah semakin tinggi tekanan air di dalamnya, itu semakin jauh juga jarak pancaran yang dikeluarkan oleh air tersebut. Jadi semakin rendah tekanan di dalamnya juga semakin berkurang jarak pancaran dari air tersebut. Baik, untuk mengetahui aliran air dari botol ini pancaran tadi, rumusnya menggunakan V sama dengan akar 2 dikali G dikali H1. Lalu untuk mengetahui jatuh air dari botol ini sama dengan waktunya itu T sama dengan akar 2 dikali H2 dibagi G itu per G itu. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari teorema Torricelli ini adalah semakin besar volume maka semakin jauh pancaran yang akan keluar dari botol tersebut, dan semakin rendah tekanan yang ada di dalamnya juga semakin berkurang jauh jarak pancaran yang dikeluarkan dari air tersebut. Baik, jadi seperti itu praktek dari
asasnya dari kami praktekkan. Jadi hal ini bisa sangat sederhana, kalian bisa lakukan di rumah dengan alat-alat yang sederhana dan bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.